Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pekan ini kita akan pelajari tentang distribusi perjalanan. Ini adalah langkah kedua dari four step model. Yang pertama, bangkitan perjalanan sudah kita bahas 2 pekan yang lalu, termasuk praktikum di minggu lalu, bagaimana kita melakukan prediksi terkait bangkitan perjalanan yang timbul selama beberapa waktu ke depan. Nah, untuk pekan ini kita akan bahas mengenai bangkitan yang timbul itu mau diarahkan kemana gitu ya. Jadi distribusi perjalanan adalah keputusan perjalanan yang sudah diambil berupa bangkitan, kemudian menuju zona tujuan. Jadi tripnya itu yang kita sebut sebagai distribusi perjalanan. Apakah zona tujuannya di intrazona atau banyak tujuan di zona yang sama atau ke zona-zona yang berbeda gitu ya. Kalau kita analogikan dengan kecamatan, maka asumsikan ada perjalanan yang berputar di dalam kecamatan A, itu intrazona. Kemudian perjalanan dari kecamatan A ke kecamatan B, tapi di kecamatan B itu ke 3 titik. Gitu ya. Itu adalah perjalanan antar zona yang punya tujuan berbeda, tapi zonanya sama. Sedangkan ada lagi perjalanan ke zona yang sama sekali berbeda, dari A ke C, dari kecamatan A ke D, dan seterusnya. Nah, itu namanya distribusi perjalanan. Kemudian, data yang dibutuhkan untuk membuat model distribusi perjalanan yang pertama adalah matriks asal tujuan. Nah, ini harus ada banget ya. Jadi, berangkat dari mana, kemudian dipencar kemana, ya gampangnya begitu. Kemudian, kalau ada data tentang matriks impedansi atau hambatan, di mana hambatan itu bisa berupa jarak, waktu, biaya, itu akan lebih baik. Gitu ya. Modelnya akan lebih rinci. Kemudian adanya distribusi frekuensi pergerakan untuk setiap kategori impedansi transportasi. Impedansi itu hambatan, jadi yang jaraknya lebih panjang dibandingkan jarak yang lebih pendek itu distribusinya pasti berbeda ya. Frekuensinya mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, kalau kita punya data-data ini, maka kita bisa membuat model distribusi perjalanan dengan baik. Kalau kita gambarkan skema tentang distribusi perjalanan, maka sedikit mengulas materi tentang bangkitan. Pertama adalah, inilah yang disebut bangkitan ya. Jadi ada perjalanan yang keluar dari sebuah zona, dan tarikan adalah perjalanan yang masuk ke sebuah zona. Tapi perjalanannya sendiri, itulah yang disebut distribusi perjalanan. Jadi konsepnya adalah dari zona I, dia menuju ke 3 lokasi yang berbeda. Jadi sebagian ke zona J1, sebagian ke zona J2, sebagian ke zona J3. Nah, inilah yang disebut distribusi perjalanan. Jadi seluruh volume kendaraan yang keluar dari I, bangkitan yang dari I, itu didistribusikan ke masing-masing tujuan. Itulah distribusi perjalanan. Datanya kita bisa peroleh dari home interview, survei rumah ke rumah. Jadi kita tanya, mungkin kegiatan jam sekian ke jam sekian, biasanya kemana, ke beberapa responden, atau survei lalu lintas lainnya, bisa dengan traffic counting, di perbatasan wilayah, perbatasan zona, kita bisa ambil datanya, kemudian menghasilkan pola lalu lintas antar zona-zona yang berbeda gitu ya. Nanti kita bisa dapat informasi tentang pergerakan antar zona, pergerakan intrazona. Intinya lewat survei itu kita bisa dapat datanya. Kemudian data-data tersebut bisa dijadikan data untuk menggambarkan pola sebaran perjalanan yang terjadi. Jadi untuk data dasarnya, hasil surveinya itu kita bisa lihat dari zona A ke zona B itu ada berapa, dari zona A ke C itu ada berapa,
Dari zona A ke D itu ada berapa, dari B ke C berapa, B kembali ke A berapa. Nanti ada alurnya gitu ya. Nah, alur-alur tersebut, jumlah arus pergerakan tersebut yang berangkat dari zona A ke zona B, dari zona asal ke zona tujuan, itu kita bisa tuangkan dalam namanya matriks asal tujuan. Di mana matriks asal tujuan itu adalah matriks dua dimensi, ada baris, ada kolom, namanya matriks ya. Nah, zona asal itu kita letakkan di baris, berarti di bagian yang mendatar. Nanti saya kasih warna biru, ya biru-biru hijau, hijau telur asin ini untuk menandakan. Kemudian zona tujuan adalah zona yang kita letakkan pada kolom dari matriks. Jadi yang turun, menurun. Saya kasih warna abu-abu, itu menyatakan kemana sejumlah perjalanan didistribusikan. Kemudian data lalu lintasnya, jumlah lalu lintasnya antara zona asal ke tujuan, itu kita nyatakan dengan trip. T ini trip ya. Perjalanan, kita kasih warna kuning, dan ada di masing-masing kotak dalam MAP. Nah, total pergerakan ini namanya adalah total trip production. Jadi jumlah bangkitan dan tarikan itu harusnya sama gitu ya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini tadi zona asal, ini zona tujuan. Ini zona tujuan, ini zona asal. Kemudian jumlah pergerakan yang berasal dari zona 1 kita totalkan di sini. Jumlah pergerakan yang menuju zona 1 kita totalkan di sini. Nah, jumlah seluruh tujuan dan jumlah seluruh asal itu harus sama. Itu ya. Kalau total dari origin atau pergerakan yang berasal dari I itu 1000 misalnya, maka total pergerakan yang menuju ke J itu juga harus 1000. Begitu. Jadi data jumlah ini, jumlah yang di kuning ini, data pergerakan ini nggak harus selalu berupa kendaraan nih. Bisa penumpang orang, bisa barang. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apakah kita mau fokusnya di kendaraan yang keluar masuk, atau fokus di pergerakan orangnya, atau di pergerakan barang, itu silahkan. Yang jelas ada distribusinya gitu. Kemudian jumlah perjalanan itu bisa kita perkirakan dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan arus lalu lintas. Ya sama dengan bangkitan. Bangkitan itu bisa kita perkirakan dengan menggunakan faktor pertumbuhan. Nah, dengan menggunakan faktor pertumbuhan, kita nanti ada beberapa model bisa kita gunakan. Nah, ini contoh kita mau menyusun MAT-nya, matriks asal tujuannya. Ada 6 zona, zona 1, 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Dari zona 1 ke zona 2 ada 700, dari zona 2 kembali ke zona 1 ada 300, ada pergerakan sebanyak 300 ke zona 1 ke 3, ada 200 untuk pergerakan intrazona 1, dan lain sebagainya. Ada datanya di sini cukup lengkap. Nah, ini kita bisa ubah menjadi bentuk matriks gitu ya. Seperti ini bentuknya. Jadi asal dari zona 1, intrazona 1 adalah 200. Asal dari zona 1 menuju zona 5 ada 240. Ada beberapa zona yang memang tidak nyambung, kayak zona 1 dan 4, itu kan kalau kita lihat tidak ada jalan yang menuju ke sini ya. Kalau kita mengatakan dari zona 1 ke 4 adalah 700 tambah 300, itu belum tentu, karena 300 ini bisa jadi berasal dari sebagian dari zona 2. Jadi memang nggak ada yang bisa menghubungkan antara zona 1 dengan 4. Yang bisa kita buat MAT-nya adalah yang direct, yang benar-benar dari A ke B, dari I ke J. Maka tidak heran kalau ada yang tidak bisa didefinisikan seperti ini. Itu nggak masalah. Kemudian jumlah pergerakan yang berasal dari 1, kita totalkan di sebelah kanan ini. Berarti pergerakan yang berasal dari zona 1 itu jumlahnya adalah 1440. Dan jumlah pergerakan yang menuju ke zona 1 itu sekitar 1150. Nah, setelah kita tambahkan,
seluruh pergerakan menuju zona dan seluruh pergerakan yang berawal dari zona, maka jumlahnya harusnya sama. Mungkin kalian bisa membayangkan adalah hukum kekekalan energi ya, di mana energi yang masuk itu pasti sama dengan energi yang keluar. Apakah sebagiannya berubah menjadi panas, sebagian berubah menjadi listrik, tapi yang jelas itu sama energinya jumlahnya. Oke, saya cukup jelas ya, karena hanya menginput data ke dalam matriks ini. Yang jelas, jangan sampai ketukar asal dan tujuan ya. Asal adalah sebelah kiri, tujuan adalah yang di atas ini. Oke. Nah, dalam mengukur distribusi perjalanan, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama growth factor, yang kedua gravity model. Jadi growth factor ini asumsinya adalah polanya tetap sama, yang berubah adalah faktor pertumbuhannya. Sama kayak bangkitan 2 pekan yang lalu. Sedangkan gravity model itu diambil dari teori gravitasi Newton, di mana antar dua benda itu ada tarik-menarik sesuai proporsi massa dan ukurannya. Jadi seperti benda, zona itu juga punya massa, punya ukuran, punya isi, punya daya tarik tersendiri. Itu akan pengaruhi berapa banyak bangkitan perjalanan yang menuju ke sebuah zona, tergantung daya tariknya nanti. Tentunya zona yang daya tariknya tinggi pasti akan memasukkan volume kendaraan atau volume perjalanan lebih banyak ke zonanya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori gravity model. Nah, ini contoh growth factor model. Asumsinya kita sudah punya data dasar, hasil survei. Ini harus ada ya, MAT ini. Nah, estimasinya adalah perubahan dari masa depan tahun ke N itu bagaimana. Nah, pertama kita harus tahu dulu faktor pertumbuhannya. Nah, kalau menggunakan faktor pertumbuhan, kita bisa gunakan 5 model ini. Uniform, average, Frater, Detroit, dan Furness. Uniform ini pertumbuhannya dianggap sama ya, namanya aja uniform, seragam. Jadi satu model pertumbuhan untuk seluruh zona. Sedangkan model average ini adalah model faktor pertumbuhannya beda-beda, sehingga sebaran perjalanannya pasti akan acak, tergantung tingkat pertumbuhannya. Frater memperhitungkan lokasi zona yang berkaitan dengan zona lainnya. Detroit itu dikembangkan oleh Detroit Metropolitan Area Traffic Study, dan Furness yang paling sering digunakan di Inggris, juga termasuk metode iterasi. Nah, untuk perkuliahan pekan ini kita bahas uniform dan average serta Furness untuk menunjukkan bahwa apa saja kelemahan dari uniform dan average dan bagaimana Furness ini menjadi metode yang paling efektif kalau saya boleh bilang untuk memperkirakan distribusi perjalanan. Oke, pertama untuk uniform. Jadi rumusnya adalah trip. Trip besar ini adalah jumlah perjalanan di tahun yang dicari. T ini adalah faktor pertumbuhannya, T kecil ini adalah jumlah perjalanan di tahun awalan gitu ya. Tahun data. Maka sama dengan bangkitan perjalanan yang berbasis growth factor, tinggal kita kalikan saja faktor pertumbuhannya dengan jumlah tripnya, perjalanan di tahun awal. Contohnya ini. Pertumbuhannya 1,2. Datanya kita punya yang tadi. Kira-kira di tahun 2018, 5 tahun kemudian, dengan faktor pertumbuhan 1,2 ini jadi berapa? Ya, kita kalikan saja contohnya untuk yang dari zona 1 ke zona 1, intrazona. Ada 5, kita kalikan 1,2, dapatnya 6. Jadilah 6. Atau perjalanan dari zona 4 ke zona 3, 250, kita kalikan 1,2, dapatnya 300. Jadi tinggal dikali. Nah, itu semudah itu memang untuk yang seragam ya, yang uniform gitu ya. Kemudian ada yang namanya average, rata-rata. Ini ketika setiap zona itu punya pertumbuhannya masing-masing. Rumusnya hampir sama. Yang jelas faktor pertumbuhannya
adalah rata-rata dari dua zona. Kalau ini saya sebut E ya, supaya nggak bias ya. Nanti kebanyakan T lah gitu ya, besar di TIJ, T besar TI plus TJ. Tapi ini hanya simbol ya. Teman-teman bisa silahkan gunakan sesuai keperluan apapun, pakai simbol apapun, yang penting bisa dibedakan. Ini fun faktor, ini yang perjalanan, dan lain sebagainya. Jadi, jumlah perjalanan di tahun tujuan, tahun masa depan, itu adalah jumlah tahun sekarang dikali rata-rata. Jadi, pertumbuhan di zona I, zona asal, ditambah pertumbuhan di zona tujuan, bagi 2. Nah, contohnya begini. Kita punya data. Bangkitannya 840, menuju zona J dan K, di mana J itu 500, K itu 340. Kalau dijumlahkan 840 ya, sama. Nah, pertanyaannya adalah zona I itu pertumbuhannya 2. Zona J itu 3, zona K itu 1,8. Tentukan bangkitannya. Tentukan distribusi perjalanannya, sorry. Nah, untuk mengukur pertumbuhan dari I ke J, maka zona I pertumbuhannya 2, kita tambah pertumbuhan di zona J 3, ini 2, kita tambah di zona J 3, kita bagi 2, itu sekitar 2,5. Lalu kita kalikan ke perjalanan dari I ke J, dapatlah 1.250. Untuk perjalanan dari zona I dan K, kita hitung dulu pertumbuhannya. Jadi zona I itu 2, ditambah zona K itu 1,8, dibagi 2, sekitar 1,9, dikali 340, dapatnya 646. Nah, yang menarik adalah ketika kita mengatakan bahwa pertumbuhan zona asal adalah 2, dengan bangkitannya adalah 840, maka kita bisa kan menghitung bangkitan di tahun EN dengan mengalihkan antara bangkitan dengan pertumbuhannya menjadi 1680. Tapi ketika kita ukur di sini, ternyata hasilnya beda. Di sini adalah sekitar 1896. Jadi ada sekitar 300-an perjalanan yang selisih. Dia tidak sama. Nah, inilah yang menjadi kekurangan dari uniform. Karena faktor pertumbuhannya itu mengacu ke melekat di zona gitu ya. Melekat di zona, dan ketika digunakan untuk menghitung bangkitan dan menghitung pergerakan, tarikan, akhirnya trip yang muncul itu tidak selaras gitu ya. Nah, hasilnya itu jadi acak karena memang nilai pertumbuhannya berbeda. Kemudian kalau nilai pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan global, akan menghasilkan nilai yang lebih besar dari perkiraan. Nah, semakin banyak pengulangan, maka ketepatannya menjadi berkurang. Ini baru 1 kali perhitungan aja, sudah turun, sudah selisih gitu ya. Apalagi nanti ada beberapa tahun yang kita lakukan pencarian datanya, maka akan semakin tidak teliti. Maka dari itu, kita bisa gunakan metode yang namanya Furness. Furness itu juga pakai growth factor, tapi bedanya dia tidak melekat ke zona, tapi melekat ke bangkitan dan tarikan. Jadi melekat ke volume perjalanannya. Faktor pertumbuhan itu nanti dicoba-coba, diiterasi dengan faktor koreksi. Ada istilahnya nama faktor koreksi. Tergantung ketelitian yang kita inginkan. Biasanya kalau penelitian itu ya 5%, 10%. Kalau kalian mau sampling juga biasa begitu, dengan ketelitian berapa persen untuk dapatkan sampel. Nah, metode Furness itu selalu punya satu solusi akhir. Jadi, solusinya itu tidak bias. Kalau yang average tadi kan solusinya ada 2 nih. Kalau mengacu langsung ke pertumbuhan hasilnya segini, kalau dikalikan rata-rata hasilnya segini. Kita mau pakai yang mana gitu kan. Nah, sedangkan Furness itu selalu punya satu solusi.
Dan solusinya itu pasti sama, tidak tergantung dari dihitung dari tujuan dulu, bangkitan dulu atau tarikan dulu. Nah, supaya lebih gampang, langsung kita coba. Nah, ini kita punya data, ada 4 zona ABCD, dengan masing-masing pergerakan dari zona tujuan dan zona asal dan tujuannya. Nah, yang membedakan adalah bangkitannya punya faktor pertumbuhan. Untuk zona A 3 kali, zona B 2,5, zona C 2 kali, zona D 1,6 kali. Sedangkan tarikannya juga punya faktor pertumbuhan. Untuk zona A 1,2, zona B 1,5, zona C 3 kali, zona D 2,4. Jadi selama 5 tahun, masing-masing ini punya faktor pertumbuhannya masing-masing. Sekarang tugas kita adalah bagaimana MAT-nya di tahun kelima, tahun yang akan datang. Nah, pertama kita bikin dulu MAT di tahun dasar. Nah, di sini kita buat ini asal, jangan lupa. Ini asal, ini tujuan. Kita tidak ada informasi pergerakan intrazonanya, maka bisa di strip. Kemudian dari zona A ke B 200. Kita bisa dilihat di sini ya, dari A ke B ini 200. Dan seterusnya sehingga terpenuhilah matriks ini. Kemudian kita totalkan di sini. Jadi total pergerakan dari total bangkitan dari masing-masing zona. Dari zona A, B, C, D. Kemudian kita hitung juga total tarikan dari masing-masing zona. Dari A, B, C, D. Ini kita jumlah ke bawah. Yang atas kita jumlah ke atas. Nah, jelas ya. Nah, yang membedakan adalah di sini kita punya faktor pertumbuhan. Ini faktor pertumbuhan. Di sini juga ada faktor pertumbuhan. Nah, kita bebas mau menghitung duluan data total bangkitan atau data total tarikan. Terserah mau mulai dari mana dulu. Ini untuk contoh, saya mulai dari total bangkitan dulu. Karena kita mau menghitung total bangkitan dulu, maka kita kalikan dulu kenaikan ini ke seluruh data yang ada di sebelah kirinya. Jadi 3 dikali 200, 3 dikali 500, 3 dikali 150, 3 dikali 8.500, 850, sehingga keluarannya ada begini. Nih. Nah, ini sudah sama ya pasti, karena kita hitung secara pertumbuhannya. Kemudian kita hitung lagi ke bawah, tarikannya total. Pasti berubah, karena data awal setelah kita kalikan dengan masing-masing faktor pertumbuhannya, itu kita dapat 480. Setelah kita utak-atik atau kita coba menghitung zona bangkitannya dulu, maka jadinya 810, ada selisih. Ini ada 1128, ini 2890, ini 1175, ada perbedaan dengan yang seharusnya dan yang muncul. Nah, buat teman-teman nih, harus selalu menyimpan data yang seharusnya, data awal ini harus disimpan. Prediksi-prediksi ini harus disimpan dulu. Karena ini akan menjadi pembanding dengan hasil koreksi kita nanti. Oke, cara menghitung faktor koreksinya adalah yang seharusnya kita bagi total perjalanan setelah dikalikan pertumbuhannya. Berarti di sini 480 dibagi 810, sekitar 0,59. Dan begitu seterusnya. Kita dapat faktor koreksi dari tarikan. Sampai sini jelas? Atau ada pertanyaan? Oke, berarti masih bisa ngikuti ya. Lanjut. Setelah terdapat faktor koreksi, maka kita harus menyamakan ini ya, tarikannya sekarang.
Berarti faktor koreksi ini kita kalikan ke atasnya semua. Nah, setelah data ini kita tarik ke atas lagi, kita kalikan semuanya ke atas. Sehingga dapatlah ini. Dapat semua ini. Nah, otomatis pasti akan berbeda di bangkitan. Jadi sama, kita hitung lagi total bangkitan sesuai dengan setelah pengalian koreksi tadi. Kemudian kita bandingkan dengan data prediksi awal tadi, 2550. Nah, kita cari faktor koreksinya. Berarti 2550 kita bagi 2718. Nah, dapatlah ini faktor koreksi yang baru. Kita ulangi lagi, faktor koreksi ini kita kalikan lagi ke data sebelah kirinya, sehingga diperoleh data baru ini, kemudian kita jumlah lagi tarikannya, kemudian kita lihat faktor koreksinya lagi. Nah, gitu terus sampai faktor koreksi yang kita punya, kalau paket ketelitian 5% itu antara 0,95 sampai 1,05. Kalau pakai ketelitian 10%, maka ketika faktor koreksi kita sudah berada di angka 0,9 sampai 1,1, maka kita berhenti. Jadi tidak penting dimulai dari bangkitan atau tarikan, kita iterasi terus-menerus, ketika faktor koreksinya sudah sampai di antara ini, maka kita berhenti sampai di situ. Kemudian, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, pertama adalah untuk growth factor itu kita bisa pakai untuk data 1-2 tahun ke depan saja. Jadi nggak bisa untuk prediksi waktu yang panjang. Karena dia hanya memperhitungkan pertumbuhan aja, tidak memperhitungkan perubahan lahan, tidak memperhitungkan perubahan sistem jaringan. Tapi dia simple, mudah dihitung, cuma model growth factor, tinggal diiterasi, kita bisa menyeimbangkan juga bangkitan dan tarikan pada zona manapun. Nah, kalau kita mau memperkirakan untuk beberapa waktu ke depan, dengan faktor variabel yang lebih spesifik, lebih rinci, yang perhitungkan perubahan lahan, perubahan sistem jaringan, maka kita bisa gunakan model gravity. Jadi rumusnya ada 3, yang mirip dengan regresi linear berganda pekan lalu, di mana masing-masing komponen ini punya rumusnya masing-masing. Jadi, untuk TIJ adalah jumlah trip yang berasal dari I ke J, atau menuju J dari I, itu Q, kita lihat dari T itu dari awalnya, Q itu dari tujuannya. Kedua itu disebut P, produksi perjalanan yang berasal dari zona I, dikali proporsinya. Jadi namanya distribusi perjalanan, kalau sumbernya satu terus dibagi ke beberapa zona, kan pasti ada proporsi masing-masing. Nah, untuk mendapatkan proporsi itu, untuk mendapatkan jumlah ke masing-masing zona itulah, maka dikalikan dengan proporsinya masing-masing setiap zona. Kemudian rumus yang kedua, kita cari proporsinya dengan mengalihkan antara A ini daya tarik ya dari zona, F ini daya dorong dari zona yang mendorong orang untuk keluar dari zona, K itu adalah faktor sosial ekonomi, bisa macam-macam. Ini konstanta ya. Kemudian dibagi jumlah dari seluruh matriks asal tujuan perkalian ini. Nanti kita praktekkan biar lebih bisa dipahami. Kemudian untuk mendapatkan probabilitas, kita perlu mencari yang namanya friction factor atau faktor pendorong orang keluar. Caranya adalah 1 dibagi faktor penghambat, W, biaya perjalanan, pokoknya cost ya, cost ini nggak harus uang gitu ya, jarak, waktu, dan sebagainya. Pangkat C itu adalah konstanta kalibrasi. Konstanta kalibrasi ini adalah konstanta yang mengkalibrasi model kita nanti. Kalibrasi ini yang menstabilkan ya. Berarti dapatlah dari soal. Nah, sekarang kita buat langkahnya, dan langkah ini nggak boleh terbalik gitu ya. Jadi dari data yang kita punya, kita pertama harus hitung dulu faktor pendorongnya, friction factor. Setelah dapat itu, kita baru bisa menghitung penyebut dari gravity model.
Ini ya, kalau pecahan kan ini pembilang, ini penyebut gitu kan. Masih ingat lah ya. Nah, kita carilah penyebutnya dulu. Kemudian menghitung probabilitas. Setelah dapat penyebut, kita bisa menghitung probabilitasnya. Setelah dapat probabilitas, kita bisa mencari distribusi pergerakannya dengan cara mengkalikan bangkitan dengan probabilitas pergerakan dari ke zona tujuan. Maka, data yang harus kita punya minimal adalah bangkitan, produksi perjalanan, kemudian daya tarik zona tujuan. Daya tarik ini bisa berupa jumlah lapangan pekerjaan, UMR, kemudian fasilitas, yang macam-macam. Kemudian tabel impedansi atau cost dari perjalanan yang dilakukan. Bisa berupa waktu, bisa berupa biaya, bisa berupa jarak. Nah, kalau tiga hal ini kita sudah punya, maka kita bisa membuat gravity modelnya. Oke, ini contoh ya. Jadi kita punya data di atas ini. Ini kita bisa hide dulu kali ya. Nah, kita punya data di sini bahwa bangkitan dari zona 1 adalah 1.500, dari zona 2 adalah 0, dari zona 3 2.600, zona 4 adalah 0, dengan total bangkitan adalah 4.100. Untuk zona tujuan, zona 1 itu punya daya tarik 0, zona 2 punya daya tarik 3, zona 3 punya daya tarik 2, zona 4 daya tariknya 5. Totalnya adalah 10. Kemudian ini matriks hambatan. Perjalanan dari zona 1 ke zona 1, intrazonanya hambatannya 5, dari zona 1 ke zona 2 hambatannya 10, dan seterusnya sampai perjalanan intrazona 4 hambatannya 5. Diketahui calibration faktornya 2 dan sosioekonomiknya 1. Nah, pertama yang harus kita cari adalah faktor pendorongnya, F, friction factor. Nah, faktor yang mendorong kita ambil contoh perjalanan dari zona 1 ke zona 1 ya. Jadi faktor yang mendorong orang untuk keluar dari zona 1 menuju zona 1. Jadi mendorong orang untuk melakukan perjalanan intrazona. Rumusnya adalah 1 dibagi W pangkat C. W-nya berapa? Yang perjalanan dari zona 1 menuju zona 1. Ada yang bisa jawab? Yang WI itu apa yang kalau nggak salah ya Pak, menurut saya yang K1 garis 1 tuh 5. Oke. Teman. Di sini ya. Betul? Ini maksudnya ya? Ayuni? Iya Pak. Oke. Benar. Jadi gitu cara bacanya ya. Kalau misalnya asumsikan dari zona 3 ke zona 4, berarti W-nya adalah ini. Oke ya. Nah, terima kasih ya sudah menjawab. Nah, setelah kita hitung dapatnya 0,04. Ingat tadi dari mana? Dari zona 1 menuju zona 1. Maka kita letakkan 0,4 itu di sini. Nah, seterusnya juga sama langkahnya. Kalau 1, 2 berarti 10. 1 bagi 10 pangkat 2. Kalau zona 3 berarti 15. 1 bagi 15 pangkat 2. Dan seterusnya. Setelah kita dapat faktor pendorong, F, maka kita bisa mencari penyebut dari model gravity kita. Nah, cara mencari penyebutnya adalah dengan sigma AFK. A adalah attractiveness, A ini adalah atraktif daya tarik dari zona tujuan. Nah, kalau kita pakai yang satu-satu tadi, daya tarik zona 1 aja 0. Nah, berarti berapapun yang dikali 0, pasti hasilnya akan 0. Maka kita cari zona yang lain. Kalau dari contoh ini, kita mengukur pergerakan dari zona 1 ke zona 2. Berarti daya tarik zona 2 yang kita masukkan. Zona tujuannya adalah zona 2. Daya tariknya 3. Nih, 3. Kemudian daya dorong dari zona 1 ke zona 2 adalah 0,01 nih,
F-nya ya, daya dorongnya, zona 1 ke zona 2, 0,01. Ini, kita taruh di sini, dikalikan faktor K. Ini 1, sudah ada, tinggal masukkan. Sehingga diperoleh hasil 0,03. Di mana 0,03 ini adalah penyebut atau daya probabilitas, bukan probabilitas juga sih, penyebut dari pergerakan zona 1 ke 2. Nah, kita taruh di 1 ke 2. Di sini 0,03. Kita cari untuk zona lainnya. Ingat, di rumus kita butuh sigmanya juga. Berarti kita jumlahkan ke kanan, dapatnya 0,514. Nah, kemudian setelah dapat data AFK-nya, kita bisa dapat probabilitasnya, karena rumusnya adalah AFK dibagi sigma AFK. Ingat ya, kalian tadi. Nah, kita pakai pergerakan yang sama, zona 1 ke 2. AFK zona 1 ke 2 berapa di sini? 3, 0,03. Kita bagi sigmanya 0,05. Dapatnya 0,5838. Kita masukkan ke matriks pergerakan 1, 2 di sini. Hal yang sama kita terapkan untuk zona lainnya, sehingga diperoleh satu deret yang sama. Kemudian probabilitasnya masing-masing zona sudah dapat, tinggal kita cari jumlah distribusi perjalanan dengan mengalihkan produksi, karena dari P1 ke P2 dari zona 1 ke zona 2, maka yang memproduksi bangkitan adalah zona 1. Nah, zona 1 itu ada berapa? Ini 1500. Ke zona 2. Zona 2 proporsinya adalah 0,5. Ya, tinggal dikali 1500 dikali 0,5838, dapatnya adalah 876. Kita letakkan di pergerakan zona 1, 2. Nah, hal yang sama untuk zona lainnya, sehingga kalau hitungannya benar, ketika dijumlah, maka hasilnya akan sama dengan bangkitan dari zona awal ini yang sudah kita punya datanya ini. Nah, kita ambil contoh yang sama, cara yang sama dengan zona yang berbeda. Sekarang kita ambil zona 2, 3. Dari zona 2 ke zona 3. Kita lihat W-nya, dari 2 ke 3, ini ada 10. Kita bagi, 1 bagi 10 kuadrat adalah 0,01. Berarti kita taruh di sini, 0,01. Kemudian sudah dapat F, kita cari AFK-nya. Kita lihat, oh zona 2 ke 3. Berarti cari A-nya zona ke 3, karena tujuannya kan ke 3 ya. Berarti ambil 2, A-nya ditulis 2, F-nya tadi 0,01, K-nya 1 dari atas konstanta. Dapatnya 0,02. 0,02 itu dari zona 2 ke 3, kita dapat di sini. Zona 2 ke 3. Zona 2 ke 3 ini. Kemudian kita cari probabilitasnya dengan membagi antara 2 dan 3, 0,02 ini dengan sigmanya 0,162. Dapatlah 0,1233. Nah, proporsinya bagaimana? Kita lihat, dari zona 2, bangkitannya berapa? Bangkitannya 0. Sehingga berapapun yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga untuk zona 2, seluruh perjalanan di masa depan itu 0. Nah, kalau sudah lengkap jadinya begini. Kita bisa lihat, dari zona 1, 1500, sama. Dari zona 3, 2600, sama. Totalnya 4100. Kemudian untuk tarikannya juga sama.
ketika jumlah 4.100. Nah, inilah yang kita cari. MAT di distribusi di tahun sekian. Maka seperti yang disampaikan sebelumnya, four-step model itu nggak boleh kebalik. Jadi data ini adalah data bangkitan. Kita pakai rumus bangkitan dulu. Setelah dapat data ini, baru kita bisa dapat distribusinya. Begitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Dari mana asal-asal angkanya dan lain sebagainya? Silahkan ya, kita diskusikan biar nggak bingung. Bapak mau nanya? Oke, silakan. Siapa ini? Rayu nih Pak. Oke, baik. Nilai K itu ketetapan nggak Pak? Jadi nggak akan berubah bagaimanapun soalnya. Nilai K ya? Dan nilai C dan K-nya Pak. Ya, betul. Nilai C dan K itu konstanta ya. Jadi akan pasti diketahui kalau ada soal gitu ya. Nah, kalau di kondisi realnya, tentu tim statistik yang bisa menyediakan ini. Jadi kita sebagai perencana tinggal pakai aja kalau realnya. Kalau soal pasti diketahui. Jadi itu konstanta untuk mengkalibrasi model keluarannya, kemudian faktor sosial ekonomik ini banyak komponennya, sehingga bisa 1, bisa 2, bisa 3, nanti tergantung dari soalnya. Yang akan berubah itu cuma P, F, sama A. Jadi tergantung dari, kalau A itu daya tarik ya, tergantung dari kondisi zonanya. P itu tergantung dari bangkitannya. Kemudian impedansi itu tergantung dari jarak, waktu, biaya, dan sebagainya. Begitu Nur Aini. Kalau C dan K itu konstanta, jadi nggak ada perubahan. Gimana? Apa sudah cukup jelas? Atau ada lagi yang tanyakan? Oh, jelas. Baik, terima kasih. Kalau demikian, karena sudah terlatih kayaknya di praktikum pekan lalu, jadi nggak terlalu kaget dengan angka-angka atau pola pikirnya, sehingga lebih mudah dipahami. Jadi, kesimpulannya adalah, metode yang berusaha kita gunakan, itu adalah metode analog namanya. Metode menghitung manual, bukan menginput data di program, tinggal di running, keluar skenario-nya. Nah, untuk metode analog ini, kita hanya butuh data MAT dan faktor pertumbuhan. Jadi hanya sesimpel itu. Kemudian untuk gravitasi bisa ditambahkan impedansi dan faktor daya tariknya. Kemudian proses iterasinya sederhana, hanya menyilangkan aja ya sebenarnya. Kalau dari furnace hanya menyilangkan bangkitan dulu, tarikan dulu, bangkitan dulu, tarikan dulu, diulang-ulang sampai faktor koreksinya mendekati ketelitian yang diharapkan. Kemudian jika digunakan pada wilayah studi yang stabil, kemungkinan ketepatannya tinggi. Jadi tidak banyak dinamika perubahan sistem transportasinya. Kalau pakai analog, kemungkinan akurat. Kemudian kekurangannya adalah untuk metode analog, itu perlu data MAT yang lengkap ya. Setiap zona itu kita harus tahu pergerakannya untuk data awal. Kalau faktor pertumbuhan kan bisa kita menggunakan rumus dari kependudukan misalnya kan. Nah, kalau MAT manual memang harus survei awal dulu setiap zona, dan itu mahal. Karena kalau ada 4 zona aja ada mungkin 16 kemungkinan kan. 16 titik. Kemudian jumlah zonanya harus konsisten. Karena kalau ada pertumbuhan zona, kita nggak bisa hitung karena berubah susunan MAT-nya kan. Kemudian jika ditemukan pergerakan antar zona atau bangkitan adalah 0, maka kita tidak mungkin meramalkan pergerakan yang akan datang. Sama kayak contoh di model gravitasi sebelumnya. Kalau dia 0, ya tahun-tahun berikutnya juga pasti bakal 0 terus. Padahal kan nggak selalu seperti itu ya. Orang kan ada yang masuk, ada yang ini. Sedangkan di sini aja, kita bisa lihat bahwa nih,
Di zona 2 dan 4 ini nggak ada yang keluar sama sekali. Gitu. Padahal orang menuju zona 4 ada nih sebanyak 1170. 1177. Masa dari sejumlah ini nggak ada yang keluar sama sekali gitu kan. Makanya kalau ada outlier data yang aneh begini, 0, maka datanya juga akan aneh gitu ya. Kemudian untuk pergerakan intrazona tidak bisa detail karena dapat meningkatkan errornya dan jumlah pengulangan atau iterasi yang semakin banyak. Semakin kita iterasi terus, maka peluang errornya juga semakin tinggi. Baik, itu mungkin ya materi untuk distribusi perjalanan.